Halo, hai. Halo anak-anakku kelas 7B. Halo Natania. Halo El. Halo semuanya, apa kabar kalian semua anak-anakku? Hai Tiffany, Kathleen, Salomita, selamat pagi. Josephina, hai. Fiona, Stephanie, luar biasa ya, kalian semangat sekali. Halo Yovani, selamat pagi semuanya. Halo Fiona Amadia. Ya, hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk pelajaran IPA ya, karena sebentar lagi akan menghadapi PAS. Bagaimana anak-anak, kalian sudah siap menghadapi PAS? Miss Yani harap kalian, oh Ella sudah siap, mantap. Miss Yani harap kalian sudah siap ya, dan ingat selalu untuk tetap menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Ingat berdoa dan belajar. Minta tuntunan Tuhan supaya apa yang sudah kalian pelajari itu bisa diingat dan juga bisa mengerjakan soal-soal PAS dengan jujur dan bertanggung jawab ya. Baik, kita akan mengawali pembelajaran IPA pada pagi hari ini dengan doa. Miss Yani minta kesediaan. Iya, Miss Yani minta kesediaan Yovani untuk pimpin doa, Nak. Ya, Miss, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau diajar sama Miss Jenny, Tuhan, pengasih dan anak Yesus, amin. Amin. Iya, terima kasih Yovani. Iya, Yovani kita baru memulai ya untuk kelas Zoom meeting ini ya anak-anak. Baik anak-anakku, materi untuk pembelajaran kita sudah selesai untuk pelajaran IPA. Ya, kita akan membahas kisi-kisi untuk hari ini dan juga Miss Yani akan mereview sedikit tentang pelajaran IPA sambil kita mengingat-ingat ya. Untuk materi yang akan diujikan nanti dalam penilaian akhir semester. Untuk pelajaran dari Miss Yani, pelajaran IPA adalah bab yang ketiga mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, kalian sudah dapat kisi-kisinya ya nak ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan pelajaran dari Miss Insia. Kalian boleh cek kembali kisi-kisinya. Oke, sebentar. Oke, baik. Di sini share screen bisa terlihat ya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan materinya, PowerPoint-nya ya, bisa dilihat di Moodle, bisa login dengan menggunakan user dan password kalian ya, Moodle. Nah, di sini kalian lihat untuk topik klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, ini diklik. Iya. Nah, ini nak akan muncul materi pelajaran mengenai klasifikasi materi dan perubahannya ya dalam bentuk PowerPoint ya anak-anak ya. Nah, ini ada materi perubahan wujud benda, perubahan fisika kimia. Ini sudah pernah kita pelajari pada saat minggu tematik. Ya, nanti akan Miss Yani ulang kembali sedikit ya untuk mengingat-ingat apa yang sudah kalian pelajari pada saat minggu tematik tersebut, termasuk perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan wujud benda. Nanti kita review sedikit ya anak-anak ya. Nah, untuk PowerPoint-nya bisa kalian lihat di Moodle, ini ada beberapa ya anak-anak, dan juga kalian bisa belajar dari buku panduan IPA yang sudah kalian miliki, lihat bab yang ketiga ya, sudah ada pembahasannya juga di sana nak mengenai materi tersebut, kalian bisa pelajari kembali. Baik, Miss Yani mengingatkan
mengenai tugas 1 yang halaman 98 dan 99. Ya, ini memang batas waktunya hari Sabtu pengumpulannya ya. Tetapi Miss Yani ingatkan supaya kalian tidak menundanya, anak-anak jangan tunggu hari Sabtu untuk mengumpulkannya. Ya, jadi hari Sabtu besok adalah yang terakhir untuk pengumpulan tugas 1 ini. Ya, Miss Yani mengingatkan ya supaya nggak lupa. Kalau kita lihat di model ini yang belum mengumpulkannya, Alana, Padley, Gifford, Mark, Stephanie, kemudian Bianca Rona, dan Yesaya. Oke, bagi anak-anakku yang namanya disebut, Miss Yani mengingatkan ya nak ya, segera dikumpulkan ya supaya nggak lupa. Kalau kalian sudah mengerjakannya tinggal dikumpulkan saja ke model. Ya, yang sudah selesai Miss Yani ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkannya. Bagi yang belum, tetap semangat ya, segera dikumpulkan. Oh, untuk Yesaya belum terkirim nak. Boleh dikirim nak sekarang nak, silahkan. Yesaya ini kalau dilihat di Moodle, di nama Yesaya di sini ada keterangan tidak ada pengumpulan. Ya, coba diulang lagi mengumpulkannya ya nak ya. Belum keterima di sini nak. Ya, semangat. Oke. Baik, ada lagi? Dikumpulkan segera ya. Oke. Sudah? Iya. Untuk PAS, kita akan membahas kisi-kisi. Belum mulai membahas kisi-kisi. Baru tadi Miss Yani mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas. Terakhir pengumpulannya adalah hari Sabtu besok. Tetapi jangan ditunda, jangan tunggu hari terakhir ya. Oke, ya. Baik, kita akan membahas kisi-kisi ya. Untuk pelajaran fisika dan pelajaran IPA dari Miss Yani ini dijadikan satu ya anak-anak, kisi-kisi maupun soal-soalnya. Dari pelajaran Miss Yani ada 15 soal, kemudian dari pelajaran fisika Miss Insia ada 15 soal juga, jadi totalnya semua soal pilihan ganda 30 soal. Ya. Jumlah soal 30, bentuk soal pilihan ganda. Oke. Kemudian bisa lihat ya, lebih jelas. Iya. Kemudian waktu pengerjaannya, alokasi waktunya 120 menit. Baik, kita lihat mengenai materi pokoknya ya. Ini ada untuk dari pelajaran fisika, objek IPA dan pengamatannya, suhu dan juga pemuaian. Nah, di sini juga sudah dicantumkan jumlah soalnya dari masing-masing indikator. Kalian perhatikan dari indikatornya ya. Dari indikatornya tersebut kalian sudah bisa membayangkan model soalnya. Ya, jadi dari kisi-kisi ini kalian sudah bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari materi yang nantinya akan diujikan pada penilaian akhir semester. Ya, kemudian dari pelajaran Miss Yani, yaitu di bab yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Ini menjelaskan konsep campuran dan setunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa melihat dari indikatornya ya, menyebutkan perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, ini materi ini sudah pernah kita bahas pada saat minggu tematik ya. Jadi perubahan dari padat ke cair itu disebut apa, kemudian contohnya apa, kemudian perubahan benda dari
cair ke padat, contohnya apa? Kemudian cair ke gas, gas ke cair, ya. Contohnya apa, ya, anak-anak? Jadi dilihat kembali materi yang sudah dibahas bersama pada saat minggu tematik tersebut. Untuk PowerPoint-nya itu sudah ada di Moodle, kalian bisa lihat kembali. Dan juga kalian bisa melihat di buku IPA ya yang sudah kalian miliki, dilihat bab yang ketiga mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian di sini juga ada menyebutkan jenis-jenis perubahan wujud benda. Mencair, menyublim, itu ya, membeku ya. Itu kalian perhatikan kembali contohnya ya. Itu ada satu soal. Kemudian menyebutkan beberapa contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan untuk indikator yang sebelumnya. Menyebutkan perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur itu apa, senyawa itu apa, bedanya apa, ya. Kemudian contoh-contoh unsur, contoh-contoh senyawa, ya, tolong diperhatikan. Kemudian mengelompokkan unsur berdasarkan jenisnya, mana yang termasuk unsur logam, mana yang termasuk unsur non-logam, mana yang termasuk semi logam, contoh-contohnya kalian sebutkan. Ingat juga lambang unsurnya. Penulisan lambang unsur juga kalian perhatikan, jangan sampai keliru. Oke. Kemudian nah, di sini juga menyebutkan lambang unsur dari beberapa unsur logam dan non-logam. Kemudian menyebutkan unsur kimia dari beberapa senyawa. Misalkan air. Rumusnya bagaimana? H2O, seperti itu ya. CO2, karbon dioksida CO2, H2O, itu air. Kemudian garam dapur, perhatikan rumus kimianya. Kemudian gula pasir, ya, perhatikan ya. Kemudian amonia, ya, ada NH3. Nah, perhatikan kembali, lihat kembali catatan kalian, ya. Di situ ada rumus kimia dari beberapa senyawa. Kemudian menyebutkan unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Misalkan karbon dioksida, ya, unsur penyusunnya apa? Ada karbon dan juga oksigen penyusunnya. Diperhatikan kembali. Kemudian untuk air, H2O, ingat kembali penyusunnya adalah unsur apa dan unsur apa. Oke, kemudian selanjutnya mengelompokkan beberapa campuran berdasarkan jenis campuran homogen dan heterogen. Ya, kalian sudah pernah praktek membuat campuran homogen, campuran heterogen. Lihat kembali sifat-sifatnya, mengapa disebut campuran homogen, kenapa disebut campuran heterogen. Sebutkan juga contohnya. Ya. Dan menyebutkan perbedaan antara larutan asam dan basa. Ingat kembali sifat-sifat basa, sifat-sifat asam. Mengapa dia disebut asam, mengapa disebut basa, perbedaannya apa antara asam dan basa. Oke, menyebutkan beberapa contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sabun, deodoran, kemudian ada pembersih lantai, ya, itu termasuk asam atau basa. Kemudian ada cuka, kemudian ada perasan jeruk nipis, itu termasuk asam atau basa, ya, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, itu diperhatikan ya. Kemudian menyebutkan beberapa contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini juga materi ini sudah pernah kita bahas pada minggu tematik. Ya, oke, kita mau mengingat-ingat kembali ya yang sudah kita bahas di minggu tematik tersebut. Miss, itu udah lama, saya sudah lupa, Miss. Oke. Nanti kita review lagi ya, supaya nggak lupa. Oke, nah ini. Yang sudah pernah kita bahas pada saat minggu tematik, perubahan mengenai perubahan wujud benda dan juga perubahan fisika dan kimia. Nah, perubahan fisika. Ya, ini ya. Perubahan fisika, perubahan kimia. Baik, mengenai perubahan fisika. Suatu materi dikatakan mengalami perubahan fisika jika pada materi tersebut terjadi perubahan bentuk, perubahan wujud, kemudian ukuran, dan tidak menghasilkan zat yang baru. Oke, ingat kembali kita sudah pernah membahasnya di minggu tematik anak-anak ya, kita review sedikit. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan fisika adalah adalah pelarutan, pengeringan, kemudian pemanasan dan juga arus listrik. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan fisika. Ingat kembali, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi adanya perubahan bentuk, kemudian adanya perubahan wujud, adanya perubahan ukuran, tetapi dia tidak menghasilkan zat yang baru. Itu disebut perubahan fisika. Baik, kita lihat mengenai perubahan fisika, ini bisa terjadi karena adanya pelarutan, pengeringan, pemanasan, dan juga arus listrik. Nah, perubahan bentuk dan ukuran, langsung saja dengan contohnya ya, karena dengan contoh itu kita bisa langsung mengingat, ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Kalau dilihat pengertiannya, ingat untuk fisika, perubahan fisika, perubahan tersebut tidak menghasilkan zat yang baru. Baik, contohnya ya, dilihat dari perubahan bentuk dan ukuran mengenai perubahan fisika. Beras yang ditumbuk menjadi tepung beras. Jadi adanya tepung beras itu berasal dari beras yang ditumbuk. Nah, beras mengalami perubahan bentuk menjadi lebih halus. Oke, dalam bentuk tepung ya, tapi dia masih berupa beras. Hanya dia ukurannya lebih halus, lebih dibandingkan dengan beras. Tetapi dia tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, dilihat kembali kalau kita memperhatikan pakaian yang kita pakai. Ini asalnya dari kain. Nah, kain ini dibentuk, ya, diubah. Ada ukurannya menjadi pakaian. Nah, ini merupakan perubahan bentuk dan juga ukuran, merupakan perubahan fisika, tidak menghasilkan zat yang baru. Kemudian dilihat di lingkungan sekitar kita, ada meja, ada kursi, ada lemari, ya. Bahan dasarnya berupa kayu. Kayu diubah bentuknya menjadi lemari, menjadi kursi, menjadi meja, tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan kayu menjadi lemari, menjadi kursi, menjadi meja ini merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat yang baru. Hanya mengalami perubahan bentuk dan juga perubahan ukuran. Baik, kita lihat selanjutnya. Dilihat dari perubahan wujudnya.
Yang mengalami perubahan fisika, minyak angin yang menguap itu merupakan perubahan fisika. Air yang membeku menjadi es melalui proses pembekuan, ya, air itu didinginkan, ya, kemudian dia akan berubah wujud menjadi es. Ini termasuk perubahan fisika, tidak menghasilkan zat yang baru. Kamper yang menyublim, ini mengalami perubahan wujud dari padat menjadi gas, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, ini disebut perubahan fisika. Ya, baik, kita lihat perubahan fisika karena adanya pelarutan dan juga pengeringan. Contoh, jagung yang kering. Nah, berasal dari jagung yang segar, ya. Dia dikeringkan, mengalami proses pengeringan sehingga menjadi jagung yang baru. Dia tetap berupa jagung, tidak menghasilkan zat yang baru. Ya, jadi perubahan dari jagung yang segar menjadi jagung yang kering ini disebut perubahan fisika. Kemudian gula yang dilarutkan dalam air menjadi air gula. Ini merupakan perubahan fisika, tidak menghasilkan zat yang baru. Pakaian yang mengering setelah dijemur mengalami perubahan fisika melalui proses pengeringan. Perubahan fisika karena adanya arus listrik atau pemanasan. Baik, kalau kita perhatikan rel kereta api yang mengalami proses pemuaian karena panas ya, akhirnya rel kereta api tersebut memuai. Nah, mengapa rel kereta api itu selalu ada celah-celahnya? Ya, supaya pada saat besi dari rel kereta api itu memuai, rel kereta apinya tidak melengkung. Ada celah untuk dia memuai. Sehingga kereta api yang lewat tidak akan mengalami kecelakaan akibat relnya yang memuai. Ya, jadi besi yang dipanaskan akan memuai. Ini merupakan perubahan fisika. Filamen pada lampu pijar yang menyala akan memuai. Ini juga merupakan perubahan fisika. Raksa pada termometer akan memuai karena suhu badan yang tinggi. Jadi kalau menggunakan termometer ada di dalamnya berupa raksa, dia akan memuai pada saat digunakan untuk mengukur suhu badan dan menunjukkan suhu badan yang tinggi. Ya, ini terjadi perubahan fisika. Kemudian kawat telepon memuai pada siang hari yang panas. Ini juga merupakan perubahan fisika. Baik, apa perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia? Kalau sudah diperhatikan tadi, untuk perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru ya. Jadi mengalami perubahan bentuk, wujud, ukuran, tapi dia tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia, satu materi dikatakan mengalami perubahan kimia jika menghasilkan zat yang baru. Dia mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan ukuran, mengalami perubahan wujud, dan menghasilkan zat yang baru. Itu disebut perubahan kimia. Jadi bedanya antara perubahan fisika dan perubahan kimia, kalau perubahan kimia itu sudah pasti akan menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru. Ya, baik. Selanjutnya, kita bisa lihat ciri suatu materi mengalami perubahan kimia. Apabila pada saat perubahan tersebut akan terbentuk gas, kemudian adanya endapan, kemudian terjadinya perubahan warna,
dan terjadinya perubahan suhu. Itu ciri suatu benda mengalami perubahan kimia. Ya, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, adanya perubahan warna, adanya perubahan suhu. Nah, ini anak-anak faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Perubahan kimia melalui tahap pembakaran, pencampuran zat, peragian. Nah, ini untuk peragian ini kita sudah pernah bahasnya pada saat minggu tematik ya. Kalian bisa melihat contoh pembuatan tape ya melalui proses peragian. Dari ketan dihasilkanlah tape ketan karena adanya proses peragian. Perubahan kimia karena kerusakan, karena biologi makhluk hidup dan perkembangan. Itu faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Dilihat dari proses pembakaran. Contoh perubahan kimia akibat proses pembakaran. Kertas yang dibakar itu akan menghasilkan zat yang baru. Ya, kalau diperhatikan kertas yang awalnya sebelum dibakar, kemudian kita coba untuk membakarnya. Nyalakan korek api, bakar kertas tersebut, maka akan terbentuk abu. Warnanya hitam. Ya, kertas itu sudah terbakar. Nah, ini merupakan perubahan kimia karena terbentuknya zat yang baru. Kayu yang dibakar ini juga merupakan perubahan kimia akibat proses pembakaran. Bensin yang terbakar ini juga perubahan kimia akibat proses pembakaran. Petasan yang meledak, kembang api yang dibakar ini juga merupakan perubahan kimia. Proses pencampuran zat. Ya, ada beberapa contoh. Dikatakan kalau perubahan kimia itu menghasilkan endapan. Ya. Nah, batu kapur dicampurkan dengan asam klorida atau HCl ini akan menghasilkan endapan putih. Adanya endapan putih inilah yang membuktikan adanya perubahan kimia, terbentuk endapan. Ya. Kemudian cuka yang dicampurkan dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ini juga menghasilkan gas, berarti menghasilkan zat yang baru. Ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Baik, melalui proses peragian, tadi sudah sempat Miss Yani sampaikan pada saat pembuatan tape, ya, itu ada proses peragian. Contoh perubahan kimia akibat proses peragian. Susu yang diubah menjadi keju itu memerlukan mikroorganisme untuk mengubah susu menjadi keju. Terbentuknya zat yang baru, ya, sehingga terjadi perubahan kimia. Singkong diubah menjadi tape. Dalam proses peragian, ya, terjadi perubahan kimia. Singkong yang diberi ragi, dia akan berubah menjadi tape. Terbentuklah zat yang baru. Adanya kandungan alkohol juga pada tape tersebut. Ya, dan juga tape itu akan terasa manis. Ya, inilah terbentuk zat yang baru dari proses peragian tersebut. Kemudian dalam pembuatan tempe, adanya kedelai yang dicampurkan dengan mikroorganisme. Ya, kalian masih ingat dicampurkan dengan rhizopus ya, masih ingat? Maka kedelai ini akan membentuk tempe,
diubah menjadi tempe. Kalau diperhatikan bagian tempe itu ada yang putih yang menyelimuti bagian kedelai. Bagian putih tersebut adalah miselium dari jamur-jamur yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Ya, kemudian tepung yang diubah menjadi roti. Di sini juga ada proses peragian. Kalau beras yang ditumbuk menjadi tepung beras itu perubahan fisika. Nah, dari tepung diubah menjadi roti, ini ada proses peragiannya sehingga tepung itu akan mengembang ya dan pada akhirnya menjadi roti. Terbentuk zat yang baru dalam proses peragian tersebut. Nah, kalau dilihat dari proses kerusakan ini juga ada terjadi perubahan kimia. Contohnya, contoh perubahan kimia akibat proses kerusakan. Kalau kalian perhatikan perkaratan pada besi, ada besi yang berkarat tentu saja ada timbul perubahan warna yang terjadi. Ya, adanya perubahan warna itu yang membuktikan suatu materi mengalami perubahan kimia. Awalnya yang besi ya terlihat bagus karena adanya terkena air dan juga terkenanya terik matahari panas. Lama-kelamaan besi itu akan berkarat. Adanya perubahan warna. Seringkali kita perhatikan apabila ada besi yang berkarat, maka akan ditanggulangi dengan cara mengecat bagian besi tersebut supaya tidak berkarat. Nah, adanya kerusakan tersebut yang menimbulkan perkaratan itu menunjukkan adanya perubahan kimia. Baik, selanjutnya perubahan kimia yang lain adalah pelapukan pada kayu. Jadi ada kayu yang lapuk, itu terjadi perubahan kimia. Ya, pelapukan disebabkan juga karena adanya aktivitas dari suatu mikroorganisme yang ada pada kayu tersebut sehingga menyebabkan kayu itu menjadi lapuk. Adanya kerusakan pada kayu. Pembusukan sampah akibat dari organisme pengurai. Sampah itu menjadi busuk dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Terjadi perubahan warna, kemudian terbentuknya zat yang baru. Ini merupakan perubahan kimia. Pada saat pembusukan sampah itu, ya, pada akhirnya nanti sampah-sampah itu diuraikan, ya, yang sisa-sisa dari sisa-sisa dari organisme yang sudah mati. Apabila juga terjadi pembusukan, nanti akan diuraikan dari bahan organik menjadi anorganik. Nah, ini ada pembentukan zat yang baru. Bahan anorganik tersebut yang nantinya dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Tuh ya. Baik, selanjutnya pengelantangan pakaian dengan serbuk pemutih atau adanya kaporit. Ini juga merupakan perubahan kimia karena adanya kaporit yang digunakan untuk pengelantangan pakaian dengan kaporit tersebut atau serbuk pemutih. Sehingga yang awalnya pakaian itu kotor, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dihilangkan noda-nodanya, ya. Kemudian akhirnya digunakan pemutih, terjadilah perubahan. Ini disebut perubahan kimia. Baik, selanjutnya. Contoh perubahan kimia akibat proses biologi makhluk hidup. Proses pencernaan makanan, di mana terjadinya penguraian makanan, ya, pencernaan makanan, karena adanya enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Oke, di dalam rongga mulut terjadi
proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim tialin, mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, ini ya ada terbentuknya zat yang baru. Ini yang menunjukkan bahwa proses pencernaan makanan ini terjadi perubahan kimia. Kemudian di lambung juga ada enzim yang berperan ya dalam proses pencernaan, ada pepsin dan renin. Ya, sehingga terbentuklah zat yang baru dalam proses pencernaan tersebut yang pada akhirnya nanti makanan itu, zat makanan itu akan diserap oleh tubuh pada saat berada di usus halus. Ya. Kemudian dari proses pernafasan ini juga terjadi perubahan kimia karena terbentuknya zat yang baru. Jadi oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup untuk bernafas melalui sistem pernafasannya ya akan dihembuskan CO2. Jadi terbentuk zat yang baru yang dikeluarkan dari sistem pernafasan tersebut. Ini disebut perubahan kimia. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau juga terbentuknya zat yang baru, di mana tumbuhan hijau menggunakan CO2 dan H2O ya dengan bantuan sinar matahari dan juga adanya klorofil sehingga terjadinya proses fotosintesis dan dihasilkanlah C6H12O6 dan juga O2. Inilah yang merupakan perubahan kimia. Proses perkembangan, perubahan kimia akibat proses perkembangan contohnya makhluk hidup yang baru lahir sampai menjadi makhluk hidup yang dewasa, adanya proses perkembangan, adanya perubahan yang terjadi, adanya saat perkembangan itu adanya perubahan yang terjadi. Contohnya saja kalau pada tumbuhan pada saat proses perkembangan ya terbentuk bunga ya dari bunga itu akan menghasilkan sperma dan sel telur. Jadi mulai berfungsinya organ-organ tersebut. Ya, demikian juga pada makhluk hidup yang lain. Cabai hijau menjadi cabai merah. Ini akibat adanya etilen yang menyebabkan terjadinya perubahan cabai hijau menjadi cabai merah. Terjadi perubahan kimia. Buah-buahan mentah menjadi matang. Ini juga karena adanya etilen dalam buah-buahan tersebut sehingga terjadinya perubahan kimia pada proses perkembangannya. Nah, itu anak-anak kita sudah mereview mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, yang pernah kita pelajari pada saat minggu tematik. Nah, kemudian untuk perubahan wujud benda. Oke, perubahan wujud benda, benda padat, benda cair, benda gas. Ya, perbedaan benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya, benda padat bentuknya selalu tetap. Benda cair bentuknya mengikuti wadahnya, mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian dilihat dari volumenya, benda padat volumenya selalu tetap. Benda cair volumenya selalu tetap. Benda gas volumenya tergantung pada wadahnya. Ini perbedaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian dilihat dari pemampatan, benda padat tidak dapat dimampatkan, benda cair sulit untuk dimampatkan, benda gas mudah untuk dimampatkan. Untuk massa jenis, benda padat umumnya memiliki massa jenis yang besar, benda cair mempunyai massa jenis yang sedang, benda gas mempunyai massa jenis sangat kecil. Kemudahan mengalir, benda padat tidak mengalir, benda cair dapat mengalir, dan juga benda gas dapat mengalir. Oke, itu perbedaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas.
Nah, ini untuk perubahan wujud. Padat menjadi gas ya. Padat menjadi gas, gas menjadi padat. Padat menjadi cair, cair menjadi padat, cair menjadi gas menjadi cair. Dilihat kembali peristiwa mencair ya. Perubahan zat padat menjadi cair karena adanya panas atau kenaikan suhu. Contoh yang sederhana yang bisa kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari. Batu es yang berubah menjadi air. Ini perubahan wujud bendanya. Kemudian membeku, peristiwa zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Tuh ya, yang sehari-hari yang bisa kita jumpai. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas itu menguap. Air yang direbus dibiarkan lama-lama akan habis karena adanya proses penguapan. Bensin yang berada di tempat yang terbuka lama-lama juga akan menjadi gas, menjadi habis bensin tersebut karena adanya perubahan cair menjadi gas. Mengembun, peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Oke, kalau perhatikan proses pengembunan ya, kita perhatikan rumput yang ada di lapangan pada pagi hari itu pasti basah, walaupun tidak terjadi hujan. Itu proses pengembunan. Penyubliman, menyublim, peristiwa perubahan zat padat menjadi gas, kamper yang menyublim. Kamper yang lama-kelamaan dibiarkan di dalam lemari, dia lama-lama akan habis karena adanya penyubliman. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Oke ya, pembekuan salju di awan saat dingin. Nah ini menghablur, pengubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Iya, anak-anak demikian review sedikit mengenai perubahan wujud benda dan juga perubahan fisika dan kimia yang sudah pernah kita bahas pada saat minggu tematik. Apabila kalian memerlukan untuk PowerPoint-nya, kalian bisa lihat di Moodle ya, anak-anak ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami? Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah dipahami. Iya, terima kasih. Terima kasih. Shalomita, Alan, Nael, Natania, Kathleen, dan juga Mark. Ya, dan juga Satwika. Ya, terima kasih, Nak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, misi ini akhiri untuk pelajaran hari ini. Ini merupakan pertemuan terakhir kita ya dalam pelajaran IPA untuk penilaian akhir semester. Bisa diingatkan kembali bagi yang remedi ya, yang belum menyelesaikan remedinya segera diselesaikan. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas ya untuk latihan IPA halaman 98 dan 99 segera dikumpulkan ke Moodle ya anak-anak supaya kalian tinggal menyiapkan untuk penilaian akhir semester ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Dan hari ini ya Tuhan kami berdoa khusus buat anak-anak kelas 7B dalam persiapan mereka menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan yang memberikan kepintaran bagi mereka, sehingga apa yang mereka pelajari ya Tuhan dapat mereka ingat dan mereka bisa mengikuti penilaian akhir semester di dalam takut akan Tuhan, melakukannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
Berkati mereka dengan kesehatan, supaya mereka tetap menjaga kesehatan dengan baik. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan persiapkan mereka dalam menghadapi penilaian akhir semester. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Di sini tetap ingatkan supaya selalu menjaga kesehatan ya. Selamat mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester. Sukses selalu buat kalian, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, bye-bye. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan ulangan Tuhan dan belajar Tuhan ketika kami supaya bisa mengerjakan ulangan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih Mita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, karena kami telah menyelesaikan ulangan pada hari ini. Kiranya untuk pembelajaran selanjutnya, Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan memberikan kami semangat, kecerdasan, kepintaran, akal budi, hikmat, pengertian, dan pemahaman yang baik akan pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru kami nantinya ya Bapa. Kami juga mau berdoa agar jaringan internet serta perangkat yang kami gunakan semuanya dapat terkoneksi dengan baik ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan lancar. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk PAS nantinya ya Bapa, mampukan kami, berikan kami kesehatan ya Bapa, mampukan kami untuk memahami setiap pembelajaran yang akan diadakan PAS pada minggu depan ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.